Bagaimana Sobat Belajar? Apakah dari pesan yang disampaikan kurang lebih 5 menit tersebut, Sobat Belajar dapat menemukan kalimat, kata, frasa, dan klausa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di saluran saya dan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai hal yang sekiranya cukup atau barangkali sangat dekat dengan kita. Apa sih itu? Yaitu mengenai kalimat, kata, frasa, dan klausa. Apa sih sebenarnya kalimat, kata, frasa, dan tentunya klausa? Sobat Belajar tahu? Sebelum membahas mengenai kalimat, kata, frasa, dan klausa, mari sebagai sebuah data kita simak terlebih dahulu pesan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan terkait dengan penanganan COVID-19 yang disampaikan pada 12 Maret 2020 berikut ini. Wabarakatuh. Pesan ini adalah untuk seluruh warga Jakarta terkait pengendalian risiko penyebaran COVID-19. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Jakarta telah ditemukan kasus positif COVID-19 dan telah terjadi penularan secara lokal. Dan bila kita lihat, mayoritas kasus positif COVID-19 terjadi di kota ini. Kita sudah menyaksikan pengalaman di berbagai negara. COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tapi juga kita menyaksikan ada negara-negara yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 karena tindakan cepat, karena tindakan serius dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, kita di Jakarta harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara masif. Kita kerjakan ini semua demi keselamatan seluruh warga Jakarta. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menomorsatukan prinsip keselamatan, terutama di hari-hari ke depan. Dan yang kedua, mari kita lakukan langkah-langkah praktis di tingkat pribadi kita masing-masing. Pertama, lakukan cuci tangan sesering mungkin dan hindari tangan menyentuh wajah. Lalu praktekkan etika batuk bersin yang baik. Caranya simple, gunakan penutup tisu atau gunakan lipatan siku. Yang kedua, hindari kontak langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan gunakan metode sapa yang tak harus bersentuh tangan. Kita juga menganjurkan, yang ketiga, kepada warga untuk menghindari kegiatan yang memiliki potensi penularan. Kita juga sudah menyampaikan kepada para penyelenggara event-event untuk menunda kegiatan jika dipandang memiliki risiko penularan. Bahkan kami telah meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day untuk 2 minggu ke depan. Dan yang keempat, bagi warga yang sakit, silakan gunakan masker dan gunakan sesuai dengan panduan. Lalu, kita semua, mari kita kenali gejala COVID-19. Dan bila ada di antara kita yang merasakan gejala itu, langsung hubungi nomor kami 112 atau 0813 8837 6955. Lalu Anda tetap tinggal di rumah. Ini tujuannya menghindari potensi penularan. Petugas kita akan menghubungi, akan memberikan panduan,
dan bila perlu ke fasilitas pelayanan kesehatan, Anda akan dijemput untuk ke sana. Dan kita menganjurkan pada Anda semua untuk mencari informasi lebih jauh soal ini, silakan kunjungi website Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id. Dan silahkan Anda unduh materi-materi sosialisasi di website itu, bagikan kepada keluarga, kolega, tetangga, dan masyarakat sekitar. Ingat prinsipnya, jangan panik, tapi juga jangan menganggap enteng. Tetap waspada dan perlu terus menjaga kesehatan. Kami berharap himbauan ini dilaksanakan. Semoga Jakarta terhindar dari wabah, dan saya berharap kepada semua, mari kita doakan semua petugas kesehatan kita yang di hari-hari ini bekerja siang malam. Mereka menjadi garda terdepan untuk melindungi seluruh warga Jakarta. Mereka yang paling berisiko terpapar. Kita doakan mereka selalu sehat. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kini saatnya bagi kita di Jakarta untuk bergerak bersama. Kita harus solid dan kita harus disiplin untuk melindungi diri sendiri, karena melindungi diri sendiri adalah juga menyelamatkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Belajar? Apakah dari pesan yang disampaikan kurang lebih 5 menit tersebut, Sobat Belajar dapat menemukan kalimat, kata, frasa, dan klausa? Coba, kira-kira terdapat berapa kalimat sih dalam pesan terkait penanganan COVID-19 tersebut? Ayo, coba hitung ya Sobat Belajar di rumah. Ya, saya beri waktu 9 detik. Yuk mulai, 9 detik. Dan ternyata terdapat berapa kalimat? Baik, yuk kita hitung bareng-bareng ya. Baik, ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan masih lanjut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, jadi kurang lebih pidato tadi yang disampaikan Bapak Anies Baswedan tadi ya, totalnya ada 32 kalimat. 5 menit loh ya, belum 10 menit, belum 20 menit, belum 1 jam. Nah, oleh karena itu ternyata kita sebagai manusia itu setiap hari entah berapa kalimat yang kita produksi ya, puluhan, ratusan, atau ribuan bahkan ya. Ternyata ya, dari pidato yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan tadi yang kurang lebih itu selama 5 menit, total ada 32 kalimat Sobat Belajar. Dari kalimat yang singkat seperti terima kasih ya, itu pada kalimat urutan ke-31, hingga kalimat yang panjang. Contohnya itu ya. Lalu kita semua, mari kita kenali gejala COVID-19. Dan bila ada di antara kita yang merasakan gejala itu, langsung hubungi nomor kami
atau 081 388 376 955. Lalu Anda tetap tinggal di rumah. Ini tujuannya menghindari potensi penularan. Gimana? Sudah mirip Anies belum tuh cara bicaranya? Nah, kalau begitu, kalimat adalah gimana? Sudah tahu jawabannya kah atau belum nih? Jadi, ya, kalimat itu dapat dimaknai sebagai satuan bahasa terkecil, relatif dapat berdiri sendiri, memiliki intonasi akhir, terdiri dari klausa baik satu maupun lebih, dan terdapat pengungkapan pikiran secara utuh di dalamnya yang dihadirkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya ya. Jadi terkait dengan pewujudan kalimat ini setidaknya ada dua pewujudan ya. Yang pertama dalam wujud lisan ya. Pengucapan kalimat dilakukan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologisnya. Nah, sementara itu dalam wujud tulisan ya, dalam konteks ini adalah huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital, disertakan ragam tanda baca ya seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi di dalamnya, serta diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Yuk kita ambil satu kalimat guna dilakukan analisis. Nah, perhatikan kalimat tersebut. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Itu kalimat urutan ketiga ya. Unsur-unsur kalimat tersebut ya berdasarkan fungsi sintaksisnya kurang lebih seperti ini ya. Kata baru saja itu adalah keterangan waktu, kemudian WHO di situ sebagai subjek, kemudian menetapkan sebagai predikat, sementara itu COVID-19 sebagai objek, dan sebagai pandemi global adalah pelengkap. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kita dapat mengungkapkan mengenai unsur-unsur pokok kalimat berdasarkan fungsi sintaksisnya. Yang pertama, predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan jika ada konstituen objek, pelengkap, dan atau keterangan wajib sebelah kanan. Kemudian subjek. Subjek merupakan fungsi sintaksis terpenting setelah predikat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frasa nomina, atau bahkan klausa. Berikutnya ketiga, objek. Objek merupakan konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Berikutnya keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Jadi antara objek dan pelengkap ini memang hampir bisa dikatakan memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi keduanya berbeda ya. Nanti kita bahas setelah slide ini. Berikutnya kelima, keterangan. Keterangan
merupakan fungsi sintaksis paling beragam ya, mulai mudah berpindah letak dan memiliki sifat mana suka. Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan objek dan pelengkap. Nah, berikut uraiannya ya. Objek poin A berwujud frasa nominal atau klausa. Pelengkap poin A berwujud frasa nominal, frasa verbal, kemudian frasa adjektifal, ada juga yang berupa frasa preposisional, kemudian ada juga pelengkap yang berwujud klausa. Poin B, objek. Objek berada langsung di belakang predikat, sementara pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek ya. Jika tidak ada objek, pelengkap langsung di belakang predikat. Dan ya, apabila objek ada, maka pelengkap itu ada di belakang objek posisinya. Poin C, objek menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Lalu bagaimana dengan pelengkap coba? Pelengkap tidak dapat menjadi subjek ya akibat pemasifan kalimat. Kemudian poin D, objek dapat diganti dengan pronominanya. Lalu bagaimana dengan pelengkap? Pelengkap tidak dapat diganti dengan nya, kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Nah, itu tadi uraian mengenai kalimat ya. Kita lanjut bahasan kita mengenai kata. Namun sebelum itu, coba ya, berdasarkan kalimat ini, teman-teman coba temukan apakah ada kata-kata dalam kalimat ini ya. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Yuk kita coba lihat satu persatu ya. Nah, ternyata ada kata baru, ada kata saja, ada kata WHO, ada kata menetapkan, ada kata COVID-19, ada kata pandemi, ada kata global. Nah, setidaknya terdapat berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata ya dari kalimat ini. Tadi teman-teman sudah berhasil menemukan kata-kata yang terdapat dalam kalimat. Maka dengan demikian kata dapat dimaknai atau dapat diartikan morfem atau kombinasi morfem yang merupakan satuan terkecil serta dapat diujarkan sebagai bentuk bebas, terbentuk dari morfem tunggal maupun gabungan morfem. Itu kurang lebih pengertian mengenai kata. Nah, itu tadi sedikit bahasan mengenai kata. Kita lanjut bahasan kita ke frasa. Namun sebelum masuk ke situ ya, berdasarkan kalimat ini, kalimat yang tadi ya sama ya. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dari kalimat ini coba teman-teman temukan frasanya. Kalau ada sih ya. Gimana? Bisa ketemu? Ternyata ya ada dua frasa di kalimat itu, yaitu baru saja, kemudian juga ada sebagai pandemi global. Dengan demikian, frasa dapat diartikan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki makna tanpa disertai pembentukan makna baru dan unsur predikasi, serta memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, itu tadi sedikit bahasan mengenai frasa. Kita lanjutkan bahasan kita ke klausa. Namun sebelum itu ya, berdasarkan kalimat ini ya yang ada di sini masih sama ya kalimat yang tadi. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Nah, dari kalimat ini coba teman-teman temukan klausa.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, ketemu? Ketemu dong ya pastinya. Ya betul ya. Jadi klausanya adalah baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Ini adalah klausa dari kalimat ini ya. Dengan demikian, klausa dapat diartikan setiap konstruksi sintaksis yang mengandung unsur predikasi terdiri atas unsur subjek dan predikat dalam tanda kurung tanpa memperhatikan intonasi atau tanda baca akhir. Jadi jelas ya, pemahaman mengenai kalimat, kata, frasa, dan klausa itu berbeda. Kalimat itu dimaknai sebagai satuan bahasa terkecil, relatif dapat berdiri sendiri, memiliki intonasi akhir, terdiri dari klausa, baik satu maupun lebih, dan terdapat pengungkapan pikiran secara utuh di dalamnya yang dihadirkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian kata itu dimaknai sebagai morfem atau kombinasi morfem, sebagai satuan terkecil yang dapat diucapkan sebagai bentuk bebas, terbentuk dari morfem tunggal maupun gabungan morfem. Kemudian frasa dapat dimaknai sebagai satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki makna tanpa disertai pembentukan makna baru dan unsur predikasi, serta memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Kemudian yang terakhir, klausa dapat dimaknai sebagai setiap konstruksi sintaksis yang mengandung unsur predikasi terdiri atas unsur subjek dan predikat dalam tanda kurung tanpa memperhatikan intonasi atau tanda baca akhir. Berikut ini adalah beberapa referensi mengenai materi yang kita bahas tadi ya. Kurang lebih ada 7 ya, Sanawi, Samsuri, Ramlan, Borhar, dan ada Fakat, kemudian ada Parera, kemudian juga ada Guntur Tarigan. Itulah sedikit materi dari saya berkenaan dengan kalimat, kata, frasa, dan klausa. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir ya. Kemudian harapannya moga manfaat ya video ini. Tentunya jangan lupa like, klik subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sekian dari saya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.